90.1 Fast FM Magelang, keluarga Fast. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana tadi sudah diinformasikan di awal ya keluarga Fast, bahwasanya hari ini, hari Kamis 8 Juni 2023, Ernia tidak sendirian karena hari ini kita ditemani dengan Ketua Tim Pelaksana Sensus Pertanian 2023 dari BPS Kabupaten Magelang. Dan kita sapa pagi hari ini ada Pak Restu Asih Trianto, SSTMM. Assalamualaikum Pak Restu. Waalaikumsalam Mbak. Iya, apa kabar Pak Restu hari ini? Alhamdulillah. Suasananya juga cukup mendukung nih Mbak. Iya, cerah ya Pak ya cuacanya. Cerah ya? Tapi tidak terlalu panas. Jadi teman-teman petugas juga sepertinya lebih nyaman nanti untuk turun ke lapangannya. Oke. Pak Restu dan juga keluarga Fas, hari ini kita di dialog bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, di mana siang hari ini kita akan membahas tentang sensus pertanian 2023 yang ternyata sensus 2023 ini juga sudah mulai booming di masyarakat begitu ya Pak Restu ya. Iya, dan tentunya mencatat pertanian Indonesia untuk tema kita di siang hari ini. Boleh dijelaskan dulu Pak Restu sebelum kita membahas tentang terlalu jauh gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak Restu sensus pertanian 2023 ini? Iya. Jadi gini Mbak, untuk sensus pertanian 2023 ini merupakan kegiatan yang sudah menjadi tugas dari BPS ya, tugas BPS karena sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 97 tentang statistik. Jadi untuk kegiatan sensus itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi yang pertama itu sensus penduduk, itu setiap tahun berakhiran angka 0. Yang terakhir kemarin itu tahun 2020 itu sensus penduduk. Kemudian ada juga sensus pertanian yang sekarang kita laksanakan di tahun yang berakhiran angka 3. Terus besok juga akan ada lagi sensus ekonomi, itu yang di tahun berakhiran angka 6. Untuk sensus pertanian 2023 ini merupakan sensus pertanian yang ketujuh Mbak. Yang ketujuh, jadi sudah tahun 63 dulu sudah yang pertama, dan yang sekarang itu yang ketujuh. Kemudian untuk sensus pertanian juga merupakan amanah dari FAO ya, FAO yang untuk mengadakan sensus pertanian menggunakan berdasarkan dari WCA atau World Program for the Census of Agriculture. Jadi itu di programnya dari FAO. Jadi data-data yang kita hasilkan itu nanti merujuk ke situ ininya. Untuk tujuannya sendiri Bapak untuk diadakannya sensus pertanian 2023 ini apa saja Pak? Kalau untuk tujuannya itu yang kegiatan sensus pertanian ini, yang pertama itu untuk menghasilkan data dasar Mbak ya, untuk menghasilkan data dasar, data pokok pertanian kemudian nanti juga sebagai kerangka ya, sebagai acuan kerangka itu untuk menyediakan struktur pertanian struktur pertanian, kemudian menyediakan data yang digunakan untuk tolok ukur dari kegiatan statistik pertanian saat ini. Dan tadi saya sebutkan untuk kerangka, untuk menyediakan kerangka sampel untuk survei-survei pertanian. Jadi survei yang berkaitan dengan pertanian itu nanti untuk kerangka sampelnya itu dari sensus pertanian ini. Oke, bisa dijelaskan juga nih Pak, apa sih yang disensus dari pertanian 2023 ini? Untuk yang di sensus itu untuk data-data informasi yang di sensus Mbak ya, itu yang pertama hasil-hasil yang didapatkan itu nanti akan didapatkan direktori pelaku usaha pertanian nanti ada, kemudian juga geospasial statistik pertanian, artinya pada saat teman-teman di lapangan itu juga dilakukan geotagging untuk tempat tinggal dari yang mengusahakan pertanian. Kemudian juga struktur demografinya karena ditanyakan juga rumah tangganya, kepemilikan lahan pertanian, kemudian ada untuk indikator global juga ada, kemudian volume, nilai produksi, komoditas pertanian, banyak Mbak. Terus kemudian ada juga penggunaan bibit, kemudian pendapatan di jasa pertanian, kemudian penggunaan pupuk penggunaan pupuk dan pestisida, dan juga penerapan teknologi modern, serta yang enggak itu adalah untuk mendapatkan informasi mengenai petani gurem dan juga petani milenial. Sedangkan untuk petani gurem itu petani yang bagaimana Bapak? Kalau petani gurem itu adalah yang mengusahakan pertanian tetapi memiliki lahan hanya atau menggarap lahan hanya
di bawah 0,05 hektar. Jadi yang memiliki lahan yang kecil gitu, seperti itu. Oke, sedangkan untuk petani milenial? Petani milenial adalah petani yang usia muda ya Mbak ya. Jadi usianya yang usia dari usia milenial ya udah sekarang berarti umurnya masih di bawah 40 tahun itu menjadi petani milenial, dan itu yang menjadi harapan pertanian Indonesia sebenarnya. Karena untuk regenerasi kita itu juga sekarang masih banyak petani yang usianya sudah cukup ini ya, berumur dah tua seperti. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan sih nanti ternyata setelah kita dilakukan ternyata mudah-mudahan sudah banyak yang petani milenial itu di masyarakat seperti itu. Baik, jadi memang kalau petani milenial ini adalah petani yang masih bisa digolongkan anak-anak muda sebagai penerusnya begitu ya Bapak? Iya, betul Mbak. Iya, tapi kalau sekarang melihat di media sosial begitu Bapak, sekarang sudah banyak banget petani milenial yang memang mereka sedang membudidayakan sayur-sayuran di rumah dengan metode-metode yang lebih milenial, lebih kekinian begitu ya Bapak ya. Dan mungkin harapannya dari sensus pertanian bisa seperti itu ke depannya ya Pak ya? Iya, jadi di situ juga ada untuk daerah perkotaan ya, daerah yang struktur daerah itu perkotaan itu juga kita menanyakan mengenai penggunaan lahan terbatas, kemudian penggunaan teknologinya seperti semacam hidroponik atau yang lain itu juga kita tanyakan di situ. Oke. Jadi memang sekarang anak-anak milenial, anak-anak muda sedang diberdayakan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih Pak, bisa diinformasikan kapan sih Pak penyelenggaraan sensus pertanian 2023 ini? Kok sepertinya teman-teman yang ada di kampung, para petugas-petugas sudah mulai update, sudah mulai action gitu ya. Iya. Ya, jadi untuk pelaksanaan di lapangan ya Mbak, di lapangan itu mulai kemarin tanggal 1 Juni. Ya, kemarin tanggal 1 Juni dan nanti akan selesai di 31 Juli. Jadi kita pelaksanaan selama 2 bulan, teman-teman itu terjun ke lapangan, melakukan pendataan, dan sebelumnya sudah kita latih. Ya, pada akhir Mei kemarin sudah kita latih, dan untuk menyamakan persepsi, menyamakan konsep, dan tata cara SOP dari pelaksanaan pendataannya seperti itu, kemudian sudah kita terjunkan teman-teman ke lapangan. Kalau untuk yang di Kabupaten Magelang itu cukup banyak Mbak, karena Magelang kan termasuk potensi pertanian ya. Nah, jadi di Kabupaten Magelang itu total itu petugasnya itu 1.154. Luar biasa. Iya, dan itu yang untuk yang di petugas lapangan sensusnya itu sebanyak 971. Jadi hampir 1.000, dan itu dikoordinir oleh 162 pengawas. Seperti itu ya, dan itu terbagi lagi menjadi di bawah komando dari 21 koordinator sensus kecamatan. Iya, pantas ya Pak ya, sekarang di media sosial action-actionnya sudah mulai terekspos begitu ya Pak ya. Iya, teman-teman dapat yang selfie juga itu. Betul. Baik, Pak Restu, tadi kan dijelaskan bahwasanya tujuan dari sensus pertanian ini adalah menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil, kemudian menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Terakhir tadi juga dijelaskan bahwasanya menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan. Nah, Pak Restu, menjawab isu pertanian global dan nasional nih, hasil sensus pertanian 2023 ini kan merupakan pijakan untuk merancang masa depan pertanian dan pangan ke depan nih Pak. Apa sih Pak tantangan pangan atau pertanian di nasional atau di Indonesia sendiri untuk saat ini? Oh iya, sebelum masuk ke tantangan nasional ya Mbak, jadi isu global di pertanian sekarang itu kan ada 3 macam Mbak. Di kelompok ada 3 macam. Pertama itu food security, yaitu ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesnya, ketersangkuannya. Kemudian yang kedua itu tentang nutrisi atau kualitas keamanan dan keamanan pangan ya. Dan yang ketiga adalah sustainability atau keberlanjutan, baik itu secara sosial, ekonomi maupun secara lingkungan. Nah, kalau yang di tantangan pertanian dan pangan di nasional ya, itu kalau yang berkaitan dengan food security itu seperti pengetahuan atau adopsi teknologi yang masih rendah. Jadi masyarakat petani itu masih banyak yang menggunakan cara-cara konvensional. Jadi penerapan dari teknologi itu masih belum banyak. Manual gitu. Iya, betul. Kemudian tekanan permintaan pangan domestik terus meningkat. Kita penduduk semakin lama semakin banyak, dan juga oleh karena itu kebutuhan pangan kita juga pasti akan semakin banyak. Iya. Seperti itu. Kemudian dukungan sarana prasarana yang juga harus dioptimalkan kembali. Kemudian
yang pasti karena ya berkaitan dengan masih konvensional ya Mbak. Jadi implementasi dari manajemen food loss dan waste. Jadi artinya pada saat panen ada yang terbuang atau ada yang tidak termanfaatkan seperti itu. Kemudian juga budaya kita Mbak ya, budaya kita di masyarakat itu kan biasanya kalau kita makan itu tidak secukupnya, maksudnya kadang masih ada sisa atau nafsunya itu besar betul. Begitu ya Pak ya. Iya, jadi kadang kalau misalkan kita berandai, misalkan satu orang aja itu menyisakan 2 suap seperti itu, hitung aja satu Indonesia itu ada berapa suap dan itu ada berapa yang bisa sehari gitu ya. Jadi berapa yang bisa kita hemat dari ini. Jadi seperti itu. Jadi masih belum yang tentang implementasi dari manajemen sampah dari makanan dan manajemen itu masih lemah nih. Itu kemudian tantangan yang berkaitan dengan nutrisi itu kita masih banyak prevalensi stunting ya dan gizi buruk yang masih cukup tinggi di sebagian wilayah. Terus kemudian kalau untuk yang keberlanjutan ya tadi yang saya sampaikan mengenai petani milenial, kita membutuhkan banyak petani milenial itu karena sekarang sudah banyak petani yang bahasanya aging farmers ya, aging farmers atau artinya petani yang sudah lanjut usia atau sudah berumur gitu. Dan itu regenerasinya itu yang kita harapkan ada regenerasi karena yang kita butuhkan karena masih sekarang anak-anak muda itu sepertinya kalau misalkan bertani itu masih kurang semangat ya, padahal sebenarnya kalau bertani itu menguntungkan sebenarnya, lebih menguntungkan seperti itu. Kemudian dominasi dari pertanian yang skala kecil itu masih banyak, kemudian konversi lahan pertanian, nah itu juga makin banyak sekarang itu lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan-lahan non pertanian seperti itu, jadi membutuhkan banyak penerapan teknologi supaya nanti efektivitas dari lahan pertanian itu lebih bagus hasilnya. Dan juga perubahan dampak iklim ya. Jadi banyak sekali iklim yang perubahan iklim kita yang sangat drastis yang kadang sudah sepertinya sudah waktunya musim kemarau ternyata hujan kan, itu. Jadi itu kendala yang dihadapi di Indonesia seperti itu. Iya, karena memang sekarang anak-anak muda, anak-anak milenial tuh kadang memandang sebelah mata tentang pertanian begitu ya Pak ya. Dan tentunya juga ya ini juga menjadi PR tersendiri untuk generasi penerus selanjutnya begitu ya. Oke, Pak Restu, ini sensus pertanian kan dilaksanakan dari pemerintahan begitu ya Pak ya. Apa sih Pak dasar dan tujuan pelaksanaan dari sensus pertanian 2023 ini? Ya, kalau untuk dasar dari pelaksanaan itu yang pasti tadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 97 nggih. 16 tahun 97 nggih mengenai sensus ya, mengenai statistik, undang-undang tentang statistik. Nah, kemudian juga tadi rekomendasi dari FAO melalui WCA itu, jadi untuk program jadi kita tuh dari sensus itu diharapkan menjawab kebutuhan data ya untuk level nasional maupun level global seperti itu. Ya. Terus untuk cangkupan dari sensus pertanian 2023 sendiri ini apa saja sih Pak? Untuk cakupan dari sensus pertanian itu kita itu sebenarnya ada tiga unit. 3 unit usaha pertanian. Yang pertama itu yang usaha pertanian perorangan, itu kemudian ada usaha pertanian berbadan hukum yang perusahaan-perusahaan pertanian, kemudian usaha pertanian lainnya seperti kelompok tani yang mengusahakan satu pintu, kemudian misalkan ada sekolahan yang memiliki usaha pertanian, itu juga menjadi usaha pertanian lainnya. Nah, tadi yang saya sampaikan yang 1154 petugas itu yang menangani usaha pertanian perorangan. Iya, jadi yang datang dari rumah ke rumah seperti itu. Jadi yang usaha-usaha dari usaha pertanian rumah tangga itu. Kemudian kalau untuk cakupan dari subsektornya atau cakupan apa saja sih yang di subsektor apa saja ya, atau jadi pertanian apa saja sih yang didata nantinya. Itu kan yang namanya pertanian itu tidak hanya sawah, tidak hanya ladang, tidak ada tanaman, tapi juga peternakan itu masuk ke pertanian. Jadi yang pertama itu yang tanaman pangan ya. Jadi yang usaha yang mengusahakan pertanian tanaman pangan seperti padi dan palawija seperti itu. Kemudian
Hortikultura juga ya. Untuk yang kedua itu hortikultura itu seperti sayuran, buah-buahan, kemudian tanaman hias, kemudian juga biofarmaka atau tanaman obat. Iya. Nah, yang ketiga itu perkebunan, ya, subsektor perkebunan. Di situ seperti kalau yang banyak tempat kita itu tembakau, kopi. Iya. Nah, seperti itu yang perkebunan. Kemudian subsektor perikanan itu sudah pasti ya, yang ikan dan teman-temannya. Jadi nggak hanya ikan, jadi ada udang, kepiting seperti itu. Kemudian yang kelima adalah subsektor peternakan, dari baik ternak besar seperti sapi dan kerbau, kemudian ternak kecil seperti kambing, kemudian juga termasuk ternak unggas. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kehutanan, jadi tanaman-tanaman kayu biasanya ya seperti sengon, jati itu banyak yang di tempat kita. Dan yang terakhir, subsektor yang terakhir itu yang tidak luput dari cakupan dari pelaksanaan sensus pertanian ini adalah subsektor jasa pertanian, seperti misalkan untuk penyiapan lahan seperti penyewaan traktor dan operatornya, kemudian juga untuk pemanenan seperti thresher itu, terus dan juga termasuk inseminasi buatan, Mbak. Itu juga bagian dari jasa pertanian. Oke, jadi memang tidak hanya pendataan untuk para petaninya saja, tetapi penyedia jasanya juga begitu ya Pak? Iya, betul Mbak. Iya. Untuk selebihnya Pak, tadi kan dijelaskan bahwasanya usaha pertanian perorangan gitu ya Pak. Ya, apakah ini termasuk pendataan bagi Pak semua masyarakat yang berprofesi sebagai petani, atau hanya untuk pelaku usaha pertanian saja? Ya, jadi yang kita data ya usaha pertanian perorangan itu adalah yang usaha, jadi yang memiliki usaha. Jadi yang memiliki usaha itu bisa jadi beliaunya itu menggarap lahannya sendiri, kemudian juga menggarap lahannya orang lain. Itu kita sering banyak ditemukan di masyarakat itu yang menggarap lahannya orang lain, yang biasanya apakah itu istilahnya diparuh atau dengan bagi hasil seperti itu. Nah, itu yang menjadi cakupan dari usaha pertanian perorangan ini adalah yang menggarap seperti itu. Nah, kalau yang buruh itu enggak. Misalkan jadi dia hanya bekerja misalkan membantu juga buruh cangkulnya, buruh tanamnya, itu tidak masuk ke cakupan kita. Dan juga tidak hanya yang usahanya itu pertanian, yang usaha utama pertanian aja. Usaha pertanian kalau memang dia sesuai dengan konsepnya kita sebagai usaha pertanian, walaupun itu sampingan, itu juga akan kita data. Sekarang soalnya banyak itu, bahkan teman-teman dari ASN pun pagi sore di kantor, kemudian pulang kantor jualan buah. Kalau jualan enggak Mbak, itu misalkan memelihara ikan, kemudian dijual. Nah itu juga punya bibit tanaman, begitu ya. Iya betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai mungkin karyawan kantor gitu ya Pak ya, terus punya usaha kayak buah itu kan termasuk dalam pertanian juga, apakah itu masuk dalam sensus Bapak? Ya, asalkan nanti sesuai dengan konsepnya, jadi ada tujuan untuk dijual atau memang rutin untuk dijual, itu nanti masuk ke usaha pertanian, Mbak. Gitu. Jadi memang kalau misalkan kita punya usaha, itu sudah termasuk dalam usaha pertanian perorangan begitu ya Pak? Iya, walaupun bukan usaha utama. Oke. Begitu keluarga Fas, tadi Pak Restu sudah menjawab atau sudah menjelaskan banyak sekali berkaitan dengan sensus 2023, sensus pertanian 2023. Apa sih sensus pertanian 2023? Tadi sudah dijelaskan, kemudian tujuannya juga sudah dijelaskan. Bahkan tadi sudah dijelaskan tentang tantangan pertanian dan juga pangan nasional, kemudian dasar dan tujuan pelaksanaan dari sensus 2023, sensus pertanian. Tadi juga kita sudah sedikit membahas tentang cangkupan sensus pertanian 2023. Silakan keluarga Fas yang ingin bertanya sampai nanti kelar jam 11 siang, ditunggu atensinya di 0815 7870 940. Keluarga Fas bebas pilih apapun yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema kita di siang hari ini, dan keluarga Fas juga bisa langsung telepon di 314330 berkaitan dengan tema kita, yaitu sensus pertanian 2023 bersama Ketua Tim Pelaksana Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Magelang. Beliau adalah Bapak Restu Asih Trianto, dan tetap stay tune di 90.1 Fas FM Magelang.
90.1 Fast FM Magelang, keluarga Fast masih di dialog interaktif bersama rekan dari BPS Kabupaten Magelang. Beliau adalah Ketua Tim Pelaksana Sensus Pertanian 2023, Bapak Restu Asih Trianto, SSTMM. Dan keluarga Fast tadi beliau sudah menjelaskan berkaitan dengan apa sih Sensus Pertanian 2023 dan kemudian tujuan dari Sensus Pertanian 2023 salah satunya menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil. Kemudian beliau juga sudah menjawab isu pertanian global dan nasional berkaitan dengan isu kunci pertanian dan pangan global. Tadi juga sudah dijelaskan dasar dan tujuannya dari pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan beliau tadi juga sudah menjelaskan sedikit tentang cangkupan Sensus Pertanian 2023. Salah satunya adalah cangkupan unit usaha pertanian. Begitu ya Pak Restu ya? Iya, betul. Iya, Pak Restu tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya usaha pertanian perorangan ini termasuk salah satu yang disensus begitu ya Pak ya. Iya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya apapun tentang usaha pertanian baik itu hanya sampingan atau memang usaha pokok semuanya disensus. Nah, selebihnya Pak, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum bagaimana nih Pak? Misalkan ini adalah salah satu perusahaan yang memang punya pertanian kemudian dibuat bibit-bibit yang akan dijual tetapi ini milik perusahaan yang memang dari pertanian. Ya, ya Mbak. Selain usaha pertanian perorangan yang nanti dikunjungi oleh petugas dari rumah ke rumah ya Mbak ya, kita juga cakupannya itu juga untuk usaha pertanian berbadan hukum ya, yang perusahaan baik itu dari CV atau PT, kemudian juga usaha pertanian lainnya. Nah, kalau yang perusahaan-perusahaan seperti itu, perusahaan pertanian itu kita juga menunjukkan petugas lain ya, maksudnya bukan di luar yang 1154, tapi kita ada 15 petugas yang itu akan keliling seluruh wilayah Kabupaten Magelang, mengunjungi perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan pertanian yang berbadan hukum, kemudian juga yang usaha pertanian lainnya tadi seperti kelompok tani yang melakukan usaha pertanian satu pintu, kemudian juga perusahaan selain perusahaan pertanian ya, misalkan sekolah, misalkan perusahaan yang lain ya, perusahaan industri atau apa yang mengusahakan usaha pertanian juga itu juga akan menjadi cakupan kita seperti itu. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang itu untuk pendataannya itu juga selain dikunjungi oleh petugas kami yang kita sebut petugas task force ya itu juga nanti mereka dapat mengisi langsung. Jadi kita ke sana, kita informasikan, dapat mengisi langsung melalui website. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa mengisi langsung melalui website. Nanti website akan dikirimkan via email. Nah, itu nanti tinggal mengisi aja. Jadi kapan saja bisa seperti itu untuk mengisinya. Jadi tidak harus menunggu dari petugas datang. Kemudian juga kalau yang usaha pertanian lainnya itu juga yang tadi tim task force yang akan turun yang 15 orang tadi itu nanti mereka menggunakan aplikasi berbasis Android ya seperti itu, jadi mereka input langsung dan langsung terekam datanya. Kalau untuk yang perorangan kita menggunakan kertas ya, menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh petugas untuk berdasarkan hasil dari wawancara responden. Oke, jadi ini adalah pertanian lainnya atau UTL gitu ya Pak, yang merupakan usaha dari sekelompok tani, bisa juga pondok pesantren begitu ya Pak ya. Sekarang banyak banget pondok pesantren yang memang memberdayakan santri-santrinya untuk bisa belajar berkebun begitu ya. Kemudian kantor pemerintah yang memang mengelola usaha pertanian juga termasuk menjadi responden dari unit usaha begitu ya Pak ya. Jadi ini memang besok untuk cangkupannya bisa sampai ke situ begitu ya Pak ya. Betul Mbak, betul. Jadi kami sudah mendapat informasi, jadi ada beberapa sekolah-sekolahan yang ternyata mengusahakan usaha pertanian, ada beberapa instansi juga mengusahakan usaha pertanian seperti itu. Jadi itu akan menjadi cakupan kita juga, akan didata juga oleh petugas. Oke, jadi kalau memang seperti sekolah, pondok pesantren dan juga kantor yang punya usaha untuk pertanian, nah untuk areanya sendiri bagaimana sih Pak area dari Sensus Pertanian 2023 ini? Oh iya, untuk areanya kita ada istilahnya enumeration area ya. Enumeration area itu jadi area untuk pembagian area untuk wilayah tugas supaya nanti tidak bertumpuk seperti itu. Jadi kita menggunakan areanya itu yang kita menggunakan istilahnya itu SLS atau Satuan Lingkungan Setempat seperti itu. Nah, nanti kalau SLS yang ada di Kabupaten Magelang itu SLS terkecilnya itu RT ya Mbak ya, wilayah-wilayah RT dan juga
wilayah desa yang tidak masuk RT itu kita sebutnya non SLS. Nah, itu semuanya menjadi cakupan dari wilayah pendataan. Nanti setiap petugas itu mendapat mendapat tugas atau alokasi tugas di beberapa RT tadi, beberapa RT. Jadi dan itu tidak bertumpuk. Jadi satu RT ya satu petugas yang ke sana seperti itu. Jadi supaya nanti semuanya akan tercakup seperti itu. Jadi selama 2 bulan itu akan terselesaikan. Oke, jadi untuk areanya memang SLS tadi begitu ya, satuan lingkungan setempat begitu ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau tadi disinggung konsep usaha pertanian nih Pak, apa sih subsektor yang memang masuk dalam sensus pertanian 2023 ini? Apakah mungkin hanya pangan saja atau mungkin usaha seperti tadi yang sudah dijelaskan atau mungkin ada hal lain Pak? Oh iya. Untuk yang subsektor pertanian, subsektor pertanian tadi yang saya sebutkan ya 7 tadi, mungkin bisa sedikit saya sampaikan mungkin lebih agak detail lagi ya Mbak ya. Ya itu yang pertama adalah subsektor tanaman pangan. Jadi itu yang kegiatannya menghasilkan produk tanaman pangan. Tanaman pangan kita itu adalah padi dan palawija. Yang padi itu pasti ya padi. Kemudian yang tanaman palawija itu ada yang biji-bijian seperti jagung, kemudian sorghum itu. Kalau gandum kayaknya nggak ada ya Mbak ya di sini. Enggak ada. Kemudian kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kemudian umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar ya, talas itu juga masuk ke subsektor tanaman pangan. Ya, kalau untuk yang khusus tanaman pangan ini tidak harus dijual. Hasilnya tidak harus dijual, bahkan semuanya dikonsumsi sendiri pun itu masuk sebagai cakupan di usaha pertanian. Nah, kalau yang lainnya itu harus ada tujuan untuk dijual. Tapi itu kan tidak dijual Bapak, tapi termasuk dari usaha ya Pak ya? Iya, masuk usaha karena ini berkaitan dengan tanaman pangan Mbak. Karena tanaman pangan seperti itu. Kalau yang lain seperti subsektor yang kedua ya, hortikultura itu terdiri dari ada 4 biasanya kita nyebutkan, itu ada tanaman buah ya. Tanaman buah itu ada yang stroberi, jeruk dan sebagainya. Kemudian tanaman sayuran seperti yang banyak itu kubis, kemudian tomat, cabai itu. Kemudian tanaman obat biofarmaka ya itu seperti jahe, kencur dan temulawak sebagainya. Kemudian juga tanaman hias. Jadi tanaman-tanaman hias itu juga yang mengusahakan ya, jadi yang membudidayakan tanaman-tanaman tersebut juga masuk ke subsektor hortikultura. Terus kemudian subsektor perkebunan ini skupnya juga masih sama tanaman masih sama tanaman. Itu jadi untuk yang tanaman perkebunan itu subsektor yang produk-produk tanaman perkebunan seperti contohnya tembakau. Tembakau yang banyak, kemudian kopi, kemudian kelapa ya, vanili termasuk di Magelang ya Pak ya. Kemudian teh teman kalau infonya nggak ada di sini. Cengkeh itu Mbak juga masuk di situ. Ya. Terus selain yang tanaman itu tanaman bisa ada lagi Mbak. Itu yang tanaman kehutanan ya. Dan tanaman kehutanan itu contohnya tanaman jati. Jadi tanaman kehutanan itu biasanya yang dihasilkan itu adalah batang kayunya. Jadi tanaman jati, tanaman sengon, tanaman mahoni, bambu termasuk tidak Pak? Bambu termasuk. Iya, bambu juga termasuk, itu juga termasuk ke subsektor kehutanan. Ya, selain kalau yang di kehutanan itu juga selain budidaya tanaman kehutanan tadi, itu juga ada budidaya penangkaran satwa liar. Kemudian pemungutan hasil hutan. Jadi produk-produk hasil-hasil yang diambil dari hutan itu masuk ke pemungutan hasil hutan, dan termasuk juga perburuan atau penangkapan satwa liar. Itu juga masuk ke subsektor kehutanan. Ya itu yang tanaman Mbak ya. Terus yang petani itu kan juga nggak cuma yang tanaman Mbak. Ternyata juga petani juga yang berkaitan dengan hewan ya. Ada peternakan dan perikanan seperti itu. Jadi untuk yang peternakan kita sudah tahu yang ternak seperti sapi, kerbau, kemudian kambing, kemudian termasuk unggas ya Mbak, termasuk unggas itu ya itu enak unggas banget bebek. Ya Pak ya siang-siang. Itu kemudian juga perikanan itu juga masuk. Jadi peternak ikan itu juga petani itu jadi di budidaya ikan baik itu ikan konsumsi ataupun ikan hias itu masuk sebagai di subsektor perikanan, termasuk juga penangkapan Mbak. Termasuk penangkapan. Mancing berarti itu termasuk Iya, Pak? asalkan dengan tujuan untuk dijual. Kalau mancing untuk hobi enggak. Iya.
Ya seperti itu Mbak. Iya, jadi memang tadi disinggung Pak subsektor untuk hortikultura itu termasuk tanaman hias begitu ya. Jadi teman-teman yang kemarin sempat demam untuk tanaman hias begitu ya Pak, Iya. itu termasuk dalam cangkupan sensus pertanian ya Pak ya. Iya, asalkan ada proses budidayanya. Iya, kan biasanya kalau mereka yang hobi banget dengan tanaman hias itu bahkan sampai penangkaran banyak banget dijual lagi gitu Dijual ya lagi. Pak ya. Iya, itu udah masuk usaha pertanian Mbak. Oke, tadi juga disinggung Pak berkaitan dengan ikan hias begitu ya. Kalau kemarin beberapa waktu yang lain anak-anak kecil gitu ya sudah mulai demam ikan galak atau ikan cana. Ikan cana, Iya, kayak yang kemudian mungkin apa ya bahasanya dipelihara terus dijual ke teman-teman, berarti itu termasuk juga ya Pak ya? Ya, khusus kalau ikan hias itu seandainya mereka itu membudidayakan Mbak, artinya mengembangbiakkan. Itu syaratnya adalah mengembangbiakkan untuk untuk apa ikan hias itu mengembangbiakkan dan tujuannya untuk dijual. Itu masuk ke dalam cakupan sensus. Oke, jadi pokoknya apapun yang berkaitan dengan usaha begitu ya Pak ya. Iya, Oke, Pak tadi kan kita sudah masuk sampai ke subsektor kehutanan gitu ya Pak ya. Kemudian tadi di awal Pak Restu juga sudah membicarakan tentang berkaitan dengan jasa pertanian nih Pak. Sebenarnya kalau jasa pertanian bagaimana sensusnya Pak? Kan saya hanya menyewakan traktor atau kalau dalam bahasanya Tegal Rejo diesel buat ngelep sawah begitu ya Pak ya. Bagaimana itu Pak? Ya, untuk jasa pertanian ya itu jasa pertanian itu kan bukan kegiatan usaha, tapi dasarnya itu adalah balas jasa atau kontrak. Jadi seperti semacam borongan itu Mbak ya. Nah, yang melayani usaha di bidang pertanian yang lain. Jadi seperti untuk pertanian tanaman itu seperti pengolahan lahan seperti tadi traktor dan dengan syaratnya ya yang sekaligus mengoperasikannya. Itu kemudian juga untuk pemupukan atau kemudian pemanenan seperti menggunakan combine thresher itu. Nah, itu masuk ke jasa pertanian. Untuk yang peternakan itu juga ada tadi saya sampaikan yang inseminasi buatan, terus juga ada pemacakan ya atau pengawinan ya, termasuk juga penetasan telur Mbak. Jadi misalkan dia hanya spesialis menetaskan telur seperti itu juga masuk ke jasa peternakan. Itu untuk yang dan juga yang untuk jasa perikanan dan jasa kehutanan juga sama ya, untuk seperti penyiapan lahan, kemudian untuk pemanenan seperti itu juga masuk ke cakupan dari jasa pertanian. Oke, kalau misalkan kayak belantik gitu juga termasuk jasa pertanian juga nggak Pak? Ikut di sensus nggak Pak? Kalau belantik itu masuknya ke perdagangan Mbak. Iya. Cuma nanti ada beberapa konsep nanti, jadi ada beberapa yang belantik itu bisa menjadi peternak. Itu kalau asalkan dia dagangannya nggak laku selama 2 bulan, dia mau nggak mau kan harus melihara. Nah itu masuk sebagai menjadi menjadi usaha pertanian juga seperti itu. Oke. Terakhir Pak Restu sebelum nanti kita akan menjawab beberapa sesi pertanyaan dari para pendengar, dukungan sensus pertanian 2023 apa sih Pak? Ya, jadi sensus pertanian 2003 ini dukungannya adalah untuk peningkatan kebijakan strategis dari pembangunan pertanian nasional gitu Mbak ya. Jadi dukungannya salah satunya sih ya, bukan salah satunya, beberapa hal itu seperti untuk reformasi penyaluran subsidi pupuk melalui perbaikan data targetingnya. Jadi karena dari hasil dari sensus ini sudah terlihat dipetakan di mana saja yang membutuhkan subsidi seperti itu, nanti mudah-mudahan akan menjadi salah satu dasar dalam reformasi ya, salah satu sumber data untuk reformasi penyaluran subsidi seperti itu. Jadi kan namanya reformasi pasti tujuannya adalah hal yang lebih baik lagi kan seperti itu. Iya. Kemudian perbaikan tata kelola basis data pertanian. Jadi untuk basis data pertaniannya kita update lagi dari sini. Kemudian pengendalian laju konversi lahan pertanian khususnya sawah ya. Jadi itu dari sini kan lihat konversi ini dari data sensus pertanian yang dulu-dulu, kemudian dengan data sensus pertanian sekarang konversi lahannya seperti apa, itu bisa terlihat. Kemudian rekomendasi petani milenial ya untuk mendorong regenerasi petani. Jadi untuk melihat petani milenial itu sudah sejauh mana seperti itu. Kemudian yang tujuannya juga untuk kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan seperti itu. Dan juga untuk sebagai dasar juga untuk pemerintah melakukan kebijakan mengenai modernisasi sektor pertanian Mbak. Jadi
adopsi mekanisme modern dan misalkan atau digitalisasi pertanian seperti itu juga yang menjadi jadi data ini sebagai dukungan untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Oke, jadi itu sederet dukungan dari sensus pertanian 2023 apa saja sih? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Restu dan keluarga FAS. Silahkan yang ingin bertanya-tanya nanti atau sesaat lagi kita akan kembali dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081578709040 dan masih dibuka untuk keluarga FAS yang ingin bertanya-tanya apapun tentang sensus sensus pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia. Silahkan keluarga FAS bisa dikirimkan dan sampai nanti kelar jam 11 siang Ernia masih bersama dengan tim pelaksana sensus pertanian 2023 BPS Kabupaten Magelang. Beliau Bapak Restu Asih Trianto yang akan menjawab apapun pertanyaan Anda tentang sensus pertanian 2023. Tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM Magelang, keluarga FAS masih bersama Ernia dan juga siang hari ini kita masih di dialog interaktif bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang dan di studio juga masih ada Ketua Tim Pelaksana Sensus Pertanian 2023 Bapak Restu Asih Trianto SSTMM dan beliau tadi sudah menjelaskan banyak sekali berkaitan dengan apa sih sensus pertanian, kemudian tadi sudah dijelaskan tujuan dari sensus pertanian, tadi juga sudah menjawab isu pertanian global dan nasional. Tadi sudah dijelaskan juga dasar dan tujuan pelaksanaan, cangkupannya dari sensus pertanian 2023, areanya tadi juga sudah dijelaskan, kemudian konsep usaha pertanian dari subsektor tanaman pangan, kemudian subsektor hortikultura, tadi juga sudah dijelaskan subsektor perkebunan, kemudian subsektor pertanian dan juga perikanan yang termasuk dalam sensus pertanian 2023. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa tidak hanya pelaku usaha tetapi juga jasa pertanian. Nah, tadi juga terakhir kita sudah membahas tentang dukungan sensus pertanian 2023. Pak Restu, kita kembali berbincang-bincang nih tentang sensus 2023. Iya, kalau tadi kita sudah membahas apa saja sih tentang dari sensus pertanian 2023 dan ini kan menyangkut data ya Pak ya. Apakah data ini dijamin kerahasiaannya oleh para petugas yang nantinya akan mendatangi para petani-petani dan juga pelaku usaha pertanian ini? Jadi gini Mbak, untuk setiap pendataan dari BPS ya, data BPS itu data responden itu dijamin kerahasiaannya karena juga dilindungi oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tadi tentang statistik, itu melindungi data dari responden. Seperti itu, jadi datanya dirahasiakan dan juga untuk petugas sudah kami pada saat pelatihan juga juga kita sampaikan bahwa data itu data yang rahasia. Jadi merupakan dokumen negara, jadi menjadi dokumen negara seperti itu untuk kerahasiaannya seperti itu Mbak. Oke, jadi para petani di rumah, para pendengar FAS FM sudah nggak usah ragu lagi begitu ya Pak ya? Nggak usah ragu, nggak ada kaitan sama pajak. Jadi takutnya aman. Nanti pembengkakan begitu ya? Nggak ada sangkut pautnya. Oke, Pak Restu, tadi sudah disinggung berkaitan dengan kerahasiaan data. Terakhir nih Pak, bisa diinformasikan ke pendengar apa saja sih ciri-ciri dari petugas sensus ini? Takutnya kan nanti ada yang KW gitu ya Pak ya? Ya untuk menghindari petugas-petugas KW ya. Yang jelas petugas sensus pertanian 2023 ini pada saat berkunjung ke responden ya, ke rumah-rumah itu pasti selalu membawa surat tugas dari kami, dari BPS. Kemudian juga ciri-cirinya, atribut yang digunakan itu topi warna hijau bertuliskan logo BPS dan logo sensus pertanian. Ya warna hijau, nggak hijaunya hijau cerah itu, hijau yang sangat kuat sekali hijaunya. Kemudian juga menggunakan ID card. ID cardnya itu ada barcode-nya. Nanti misalkan barcode-nya itu kita scan, ya itu nanti muncul namanya. Sesuai nggak dengan wajahnya yang di fotonya seperti itu. Nanti bisa dilihat seperti itu. Jadi seperti itu, insya Allah keamanan dari data dari responden nggak usah khawatir. Jadi jawab saja sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya.
Oke, jadi ciri-cirinya dari petugas gitu ya, pakai topi dan atributnya biasanya selain ID card menggunakan rompi begitu ya Pak ya? Oh, kalau romi enggak, kita hanya Enggak, topi ya, topi sama ID card nggak saja. pakai jaket juga Bapak? Jaketnya enggak. Oke. Iya. Baik, Pak Restu, kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk WhatsApp-nya Fast FM nih Pak. Yang pertama dari Pak Eksan. Pak Restu dan juga Mbak Erni izin bertanya, setelah disensus apa sih Pak yang akan didapatkan oleh masyarakat atau responden? Oh iya. Setelah setelah disensus untuk pelaku usaha pertanian atau yang mengusahakan pertanian itu, kalau secara langsung sih nggak langsung, misalkan habis setelah disensus dapat giveaway itu enggak. Tapi maksudnya nanti ya setelah disensus data itu nanti akan sudah kan nasional nih Mbak, ya, data nasional. Nah, dari datanya itu akan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk kebijakan-kebijakan pertanian nasional. Oke. Nah, jadi pemerintah itu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, dan kebijakan-kebijakan itu kan tujuannya untuk mensejahterakan petani. Seperti itu. Jadi untuk kedaulatan pangan kita dan mensejahterakan petani, karena seperti tagline-nya Sensus Pertanian ya, mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Oke. Jadi nanti tujuannya dari data Sensus Pertanian ini akan menjadi bahan untuk perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan juga itu akan kembali juga akan ke petani, manfaatnya akan didapatkan oleh petani. Oke, jadi kalau langsung dapat giveaway umroh belum ya Pak ya? Oke, lanjut lagi Pak Restu, ini satu pertanyaan dari Pak Abdul. Apa saja sih Pak yang ditanyakan ke responden? Takutnya nanti saya deg-degan gitu. Iya, oke. Untuk pertanyaan-pertanyaannya itu ya, pertanyaan berkaitan dengan rumah tangga dan berkaitan dengan usaha pertaniannya. Jadi yang pertama nanti keberadaannya, kemudian anggota rumah tangganya siapa saja, kemudian anggota rumah tangganya itu siapa saja yang mengusahakan usaha pertanian, apa saja yang diusahakan. Nah, nanti setiap usaha tadi, misalkan ada satu orang itu ya juga nanam padi, juga nanam sayur, juga beternak, itu juga akan ditanyakan semuanya. Jadi tidak hanya yang utama saja, tetapi ditanyakan semuanya. Yang ditanyakan yang pertama itu mengenai penguasaan lahan. Itu tanyakan apakah lahan punya sendiri, ataukah lahan menggarap lahan orang lain, seperti itu, dan ada berapa lahannya, ada di mana lahannya, itu ditanyakan. Kemudian juga nanti ditanyakan juga mengenai yang di usaha-usaha dan subsektor tadi, per subsektor ya. Nanti ditanyakan kalau untuk yang tanaman semusim itu yang dari tanaman pangan dan sebagian dari hortikultura dan perkebunan, yang semusim itu nanti tanyakan luasnya, luas tanamnya, luas panennya. Kemudian kalau yang untuk tanaman tahunan, yang tanaman-tanaman kehutanan dan perkebunan tahunan, itu ditanyakan berapa jumlah pohonnya. Kemudian kalau peternakan itu berapa populasi ternaknya, ada berapa ekor. Kemudian kalau yang perikanan itu luas bakunya. Kemudian kalau yang ikan hias itu berapa ekor juga ditanyakan. Dan juga nanti ditanyakan produksinya, baik itu volumenya dan juga nanti nilai produksinya. Itu dalam rentang waktu 1 tahun itu sudah berapa yang sudah dihasilkan. Termasuk itu. Pemanfaatannya juga tidak Pak? Iya, termasuk manfaatannya, apakah dikonsumsi sendiri atau apakah semuanya dijual atau hanya sebagian yang dijual, seperti itu. Itu juga kita tanyakan. Oke, begitu Pak Abdul, yang ditanyakan jadi banyak banget begitu ya Pak, tergantung kategori-kategorinya begitu ya. Oke, selanjutnya terima kasih juga buat Ibu Nur yang ada di Tegalrejo. Pak, kalau misalkan ini pelaku usaha pertanian nih, seperti penjual sayur atau pengepul dari pertanian, kemudian juga ada dari penjual pupuk, apakah itu termasuk dalam sensus pertanian 2023? Oh iya, kalau untuk penjual sayur, pengepul, kemudian penjual pupuk, itu tidak, usaha tersebut itu tidak masuk ke usaha pertanian, yaitu masuk ke usaha perdagangan. Ya, tetapi kalau ternyata selain jualan, selain pengepul juga memiliki lahan yang dia garap, dia jual, itu berarti masuk usaha pertanian, tapi bukan yang pengepulnya, tapi yang dia garapnya itu. Siap. Begitu Ibu Nur, jadi kalau misalkan penjual tanpa menggarap itu nggak masuk dalam sensus begitu ya Pak ya. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, apa sih Pak pesan-pesan untuk masyarakat berkaitan dengan sensus pertanian 2023? Iya.
untuk masyarakat masyarakat di Kabupaten Magelang, kami harapkan kalau sudah dikunjungi ya pada saat dikunjungi petugas sensus yang dengan ciri-ciri seperti tadi, memakai topi, membawa surat tugas dan menggunakan atribut berupa ID card yang itu nanti dimohon untuk menerima. Kemudian setiap pertanyaan dari petugas kita harapkan dijawab dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, karena datanya kita rahasiakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Restu atas informasinya. Sampai bertemu lagi. Sukses untuk sensus pertanian 2023 nggih Pak nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian Keluarga Fas dialog interaktif bersama Ketua Tim Pelaksana Sensus Pertanian 2023 dari BPS Kabupaten Magelang, Bapak Restu Asih Trianto, SSTMM. Dan terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Dan nanti kita lanjutkan di Fas Familia. Sampai bertemu lagi. R-nya tutup untuk dialog siang hari ini tetap di 90.1 Fas FM Magelang.